Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa syu'batu sadisata asyarata. Dan bermula cabang iman yang ke-16 dari 77 cabang iman. Al-bukhlu bidinil islami, yaitu bakhil dengan agama Islam. Maksudnya tidak mau menjual murah agama untuk mendapatkan kesenangan dunia. Jadi bakhil dengan agama Islam sesuatu yang terpuji, bahkan bagian dari cabang-cabang iman. Nah, kalau bakhil, kikir dengan harta, itu sesuatu yang tercela. Misalkan ka'ayyakunal qatlu, seperti bahwasanya adalah terbunuh, meninggal, terbunuh. Wal idkhalu finnari, dan dimasukkan ke dalam api, dilempar orang ke dalam api. Ahabba ilaihi, yaitu lebih disenangi, disukai kepada dirinya, minad dukhuli fil kufri, daripada masuk ke dalam kekafiran. Wa ya'rifu anna dinahu a'azzu alaihi, dan dia meyakini, bakhil dengan agama tadi, dia meyakini bahwasanya anna dinahu, bahwasanya agamanya a'azzu alaihi, lebih mulia atas dirinya, min jama'i auladihi, dari seluruh anak-anaknya, wa amwalihi, dan harta-hartanya. Hukiya, dihikayatkan, diceritakan, anna Umar ibn Abdul Aziz, bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, fi waktu khilafatihi, pada masa kekhalifahan beliau, arsala jama'atan ilar Rumi, beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus satu jemaah pasukan, satu kelompok pasukan, ilar Rom, ke negeri Roma, li'ajlil ghazwi, karena sebab peperangan, berjihad. Panhazamu, ternyata mereka kalah. Panhazamu, maka mereka kalah di waktu itu. Wa wasirra ishruna syahsan, dan ditahan sebanyak 20 orang, minhum, daripada mereka, jemaah yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wa amara kaisarur Rumi, dan memerintahkanlah oleh kaisar Rom, kaisar pimpinan Romawi waktu itu, kaisar, wahidan minhum, akan salah seorang daripada mereka yang tertawan, yang 20 orang tadi, memerintah ayadkhula fi dinihi, bahwasanya dia, salah seorang dari mereka itu, masuk fi dinihi, ke dalam agamanya kaisar Rom. Waktu itu kaisar Rom memeluk agama Nasrani, yang berarti menyembah kepada Yesus. Wa ya'budus sanama, atap ke ayat dukhula, wa ayadkhula sanama, dan supaya dia seorang daripada mereka yang tertawan tadi menyembah akan sanam, akan berhala. Maksud berhala ini adalah sesuatu yang selain Allah. Jadi ulama Arab menafsirkan perkataan kaisar Rom itu dengan sanam. Kaisar Rom menyuruh menyembah Tuhan Yesus yang dibentuk dengan patung di kayu salib. Wa ya'budas sanama, dan supaya seseorang daripada mereka yang tertawan tadi menyembah akan berhala.
maksudnya patung Yesus atau Tuhan Yesus. Wa qala in dakhalta fi dini, dan berkatalah Kaisar Rom. Qala wa qala, dan berkata ia Kaisar Rom, in dakhalta fi dini, jikalau engkau masuk pada agamaku, wa sajadta lis-sanami, dan engkau menyembah sujud kepada sanam berhala patung Yesus, aj'aluka amiran fi balatin azimatin, aj'aluka amiran, aku akan melantik engkau, menjadikan engkau sebagai gubernur, fi baldatin azimatin, pada sebuah negeri yang besar, wa u'tikal alama, dan aku akan memberikan kepada engkau panji-panji pangkat kebesaran, wal khil'a, dan mahkota, wal ku'usa, dan gelas-gelas kebesaran, wal buka, dan trompet. Wa illam tadkhul fi dini, dan kata Kaisar Rom, jikalau engkau tidak masuk pada agamaku, ke dalam agamaku, aqtuluka, maka aku akan membunuh engkau, wa adribu unuqaka, dan aku akan menebas, memancung leher engkau, aku penggal leher engkau, bisayfi, dengan pedang. Faqala, lalu menjawablah dia salah seorang daripada yang tertawan tadi, yang diperintah oleh Kaisar untuk masuk kepada agamanya Kaisar. La abi'ud dina bidunya, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia, tidak akan menjual agamaku untuk mendapatkan dunia. Fa'amara biqatlihi, lalu Kaisar fa'amara, maka memerintahlah Kaisar, biqatlihi, dengan membunuhnya yang tertawan tadi. Faqutila fil midani, lalu dibunuhlah dia dengan cara dipenggal, fil midan, di lapangan. Wa duriba unuquhu bisayfi, dan ditebas akan batang lehernya dengan pedang. Pada rarasuhu fil midani, lalu berputar, terbanglah, melayanglah kepalanya salah seorang daripada yang tertawan tadi, fil midani, di lapangan, di tengah lapangan. Wa kan yaqra'u hadhil ayata, dan adalah kepalanya tadi yang sudah terputus, terpenggal, membaca akan ini ayat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai diri jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha, maradiyah, serta diridhai. Padkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga aku. Itu ayat yang dibaca oleh kepala daripada salah seorang tawanan yang dipenggal tadi. Faghadiba Kaisaru, lalu murka Allah, faghadiba, marahlah, murka Allah, Kaisar, oleh Kaisar. Wa akhadha thaniya, lalu Kaisar mengambil yang kedua daripada yang tertawan, orang yang kedua daripada yang tertawan, yang ditahan tadi. Wa qala, dan berkata Kaisar, udkhul fi dini, masuklah engkau pada agamaku, aj'aluka amiran fi misra kadza, aku akan menjadikan engkau sebagai amir, gubernur, fi misra kadza, pada sebuah kota yang tertentu. Wa illa, jikalau engkau tidak mau masuk ke dalam agamaku, kata Kaisar,
aqta'u unukaka, aku akan memutuskan leher engkau. Kama qata'tu unuka sahibika, sebagaimana qata'tu aku menebas unuka sahibika, akan leher sahabat engkau. Faqala, lalu berkata dia asani, dia orang yang kedua daripada 20 orang yang tertawan. La abi'uddina bidunya, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Fa in kana laka wilayatun qat ar-ra'si, maka jika adalah bagi engkau memiliki kekuasaan, kemampuan qat ar-ra'si untuk memenggal kepala, falaysa laka wilayatun, maka tidak ada bagi engkau wahai kaisar kemampuan, kekuasaan qat al-imani untuk memutuskan, menebas, memenggal imanku, kata orang yang kedua tadi. Fa'amara biqat'i ra'sihi, lalu memerintahkan kaisar biqat'i ra'sihi, untuk menebas, memenggal lehernya orang yang kedua, asani. Faquti'a, lalu dipotonglah, ditebaslah lehernya. Wadara kamadara ra'su sahibihi salasa marratin, kemudian dan berputarlah kepalanya orang yang kedua yang dipenggal tadi, sebagaimana berputar oleh kepala temannya yang terbunuh pertama kali. Berputarnya salasa marratin, sebanyak 3 kali putaran. Wa kana ar-ra'su, dan adalah kepalanya orang yang kedua tadi, yang dipenggal yang kedua, yaqra'u hadzal ayata, membaca kepalanya tadi akan ini ayat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia fi 'ishatir radiyah, pada kehidupan, berada dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang disenangi. Fi jannatin 'aliyah, pada surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang buah-buahannya itu dekat, sangat dekat, menjulur. Fawaqafa 'inda rasil awwali, lalu berhentilah kepala orang yang kedua tadi di sisi kepala orang yang pertama. Jadi berdekatan, berhampiran. Kemudian faghadiba Kaisaru, murkalah, semakin bertambah murka oleh Kaisar, ghadaban syadidan, sebagai murka yang bersangatan, semakin bertambah kemurkaan Kaisar. Wa amara ay yu'khadha salisu, dan memerintahkan Kaisar supaya ditangkap, diambil as-salisu, orang yang ketiga daripada 20 orang tersebut. Wa qala, dan berkata Kaisar, ma taqulu anta, apa yang engkau ucapkan? Ma taqulu anta, apa yang engkau ucapkan? Hal tadkhulu fi dini, apakah engkau akan masuk? Hal tadkhulu, apakah engkau akan masuk? Fi dini, ke dalam agama aku, kata Kaisar. Aj'aluka amiran, kalau engkau masuk ke dalam agamaku, aku akan menjadikan engkau sebagai amir, gubernur. Ba'adrakathu syaqawatu, maka ternyata menemui akan dia asalis, dia orang yang ketiga, asalis. Asyaqawatu, oleh kecelakaan. Nauzubillah, memperdapati akan dia orang yang ketiga oleh celaka. Wa qala, dan dia orang yang ketiga tadi berkata, dakhaltu fi dinika, aku masuk fi dinika, ke dalam agama engkau. Wa akhtartu dunya,
dan aku memilih akan dunia alal akhirati, atas akhirat. Aku lebih memilih dunia daripada akhirat, katanya. Faqala Qaisaru li wazirihi, lalu berkata Qaisar Rum kepada menterinya, uktub lahu misalan, tulislah, catatlah bagi dia, orang yang ketiga tersebut yang sudah masuk agama Nasrani, misalan akan tugas-tugas, surat tugas. Wa'atihi khila'an, dan berikan kepadanya khila'an, khila' itu mahkota wakuusan, wakuus itu cangkir-cangkir bejana kebesaran, maksudnya harta benda. Wa alaman, dan panji-panji bendera kekaisaran Romawi. Faqala waziruhu, maka berkatalah menterinya Kaisar tadi. Faqala waziru, berkata wazirnya, menterinya Kaisar, ya maliku, wahai raja, wahai Kaisar, kaifa autihi bighairi tajribatin, bagaimana aku memberikan kepadanya akan surat tugas, berikan mahkota, berikan cangkir gelas kerajaan, berikan bendera, panji-panji, bighairi tajribatin, dengan tanpa dicoba, dites, diuji, apakah benar dia masuk agama Nasrani atau tidak. Bagaimana mungkin, kata wazir, kata menteri, aku memberikan kepadanya surat tugas-tugas dengan tanpa ujian, cobaan, tes. Wa qala al-waziru, lalu berkata wazir, qul lahu in kunta shadiqan, nah katakan kepadanya in kunta shadiqan, jikalau engkau benar, katakanlah kepada orang yang ketiga, lahu bagi orang yang ketiga tadi, in kunta shadiqan, jika engkau benar, fi kalamika pada perkataan engkau yang masuk agama Nasrani, faqtul rajulan, maka bunuhlah seseorang laki-laki, min ashabika, daripada kawan-kawan engkau, sahabat engkau. Nusaddiqu kalamaka, maka kami akan membenarkan ucapan perkataan engkau. Nusaddiqu kalamaka. Fa akhadhal mal'unu wahidan min ashabihi, maka menangkaplah, menyeretlah orang yang dilaknat, ya orang yang ketiga tadi, asalis yang sudah masuk agama Nasrani. Wahidan min ashabihi, akan salah seorang daripada kawannya, sahabatnya. Faqatalahu, lalu dia membunuh akan sahabatnya tadi, seorang sahabatnya, wahidan min ashabihi. Fa amara al-maliku al-wazira, lalu memerintahlah raja Kaisar kepada menterinya, ayaktubalahul misala, supaya bahwasanya menulis oleh wazir bagi orang yang ketiga yang sudah masuk Nasrani tadi akan misal, akan surat-surat tugas. Wa qala al-waziru, maka berkata wazir, menteri, lil maliki, kepada raja, hadza laisa minal aqli, ini tidaklah termasuk orang yang berakal, orang ini tidak punya akal, tidak masuk di dalam akal, antusaddiqa kalamahu, kalau engkau bahwasanya engkau membenarkan ucapannya. Kenapa? Karena dia mau membunuh sahabatnya. Fa innahu ma ra'a haqqa akhihi, kata wazir, sesungguhnya dia, ma wa'a, dia tidak menjaga, tidak memelihara dia akan hak saudaranya, alladzi wulida ma'hu, yang dilahirkan bersama-sama dengan dia. Fa innahu ma wa'a haqqa akhihi, dia tidak menjaga, memelihara hak saudaranya yang dilahirkan bersama-sama dengan dia. Wa nasyamahu, dan hidup tumbuh besar bersama-sama dengan dia. Pakai pak yura'i haqqana, maka bagaimana mungkin dia bisa memelihara hak kita, kata wazir. Fa amara bi qatlihi, lalu Kaisar pun menyuruh dengan membunuhnya orang yang ketiga tadi.
Faqutiya ra'suhu, lalu dipenggalah lehernya, kepalanya. Wadara fil midani salasa marratin, dan berputar-putar kepalanya orang yang ketiga tadi, yang celaka tadi, di lapangan sebanyak 3 kali putaran. Wa kana ra'su, dan adalah kepalanya tadi, yaqra'u, membaca dia kepalanya, hadhil ayat, akan ini ayat. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi, apakah seseorang yang berhak atas dia kalimat azab. Afa anta tunqidhu man fin nari, apakah engkau bisa menyelamatkan orang yang masuk ke dalam neraka. Orang yang sudah berhak ketentuan Allah, dia kena azab, maka dia akan masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Lalu fawaqafa fi tarafil midani, lalu berhentilah kepalanya tadi, fi tarafil midani, di ujung lapangan, jauh daripada kepala teman-temannya. Walam yahdur indar asaini, dan tidak hadir kepala orang yang ketiga yang terbunuh tadi di sisi 2 kepala sebelumnya, yang pertama dan yang kedua. Fasara ila azabillah, maka jadilah dia menuju siksaan Allah, azab Allah. Na'udzubillahi minadh-dhalali, maka kita berlindung dengan Allah daripada kesesatan. Semoga Allah selalu dan tetap menjaga hidayah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala an-nazimu wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.